Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadap di depan. pengangguran pemuda desa. Pengangguran harus pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan Penurunan kemiskinan desa cepat. harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Selamat pagi, selamat datang kembali kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia. Dan hari ini bersama saya Humaira Muswar, 1 jam ke depan di dalam sarapan bersama SDGs bersama Kemendesa PDTT. Dan hari ini menu kita cukup mengenyangkan sepertinya, tapi menunya penuh optimistik juga penuh pesimistik, penuh banyak tanya mengenai bisakah desa tanpa kemiskinan dan kelaparan? Ada tanda tanya di sini. Dan sebelum kita lanjutkan, kita sapa terlebih dahulu ada Pak Ivanovic Agusta di sini. Halo Pak Ivanovic, assalamualaikum, selamat pagi. selamat pagi, assalamualaikum. Pagi yang cerah ini. Pagi yang cerah Pak, ini kita akan membahas menu yang cukup berat ini Pak hari ini. Pak, dan juga telah hadir bersama kita Prof. Yoyan Suryono. Selamat pagi Prof. Pagi, assalamualaikum. Kita cukup semangat karena pagi ini kita bicara tentang 2 isu yang sangat melekat dengan desa, kemiskinan dan kelaparan. Dan 2 ini adalah 2 poin utama yang disebutkan atau dicanangkan dalam SDGs global, SDGs negeri kita, dan juga termasuk dalam SDGs desa sendiri. Dan kerabat desa yang berbahagia, seperti yang tadi telah disebutkan oleh Gus Menteri dari peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 yang menyatakan mengenai pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, ini merupakan payung hukum besar kita bersama untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs. Dan agar ini tercapai, tujuan ini adalah untuk memobilisasi pembangunan agar rasa ada kemajuan, juga terkuranginya angka kelaparan, bukan terkurangi lagi, tapi terselesaikannya kasus kelaparan dan kasus kemiskinan, juga mengurangi kesenjangan, menjaga kelestarian lingkungan, dan juga kita untuk mitigasi perubahan iklim. Jadi di dalam 17 poin ini, plus 1, jadi 18 untuk SDGs desa, ini ada 2 poin utama kita bicara tentang desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan. Kita ke Pak Ivanovic. Pak Ivanovic, pertanyaan utamanya, bisa nggak Pak desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan? Silakan Pak Ivan. Ya, sebetulnya satu hal yang ditemukan oleh Gus Menteri ya, itu adalah bagaimana kalau kita melihat pada level desa ya. Jadi tidak melihat pada level nasional, provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan begitu, tapi bagaimana kalau pada level desa gitu. Nah, pada level desa itu tujuannya adalah
supaya kita dengan mudah bisa mengetahui dan kemudian kita bisa mencek di lapangan gitu. Jadi sederhana, kecil sehingga mudah ditangani, tapi kemudian kita tahu ada di lapangan. Jadi ada di lapangan itu adalah pembuktian yang paling kokoh gitu. Meskipun itu artinya pembuktian korespondensi ya, bukan pembuktian logika gitu, tapi pembuktian bahwa yang kita omongkan itu ada di lapangan. Seperti itu. Saya beri contoh seperti ini, Umi. Jadi sebelum COVID itu ada satu data DTKS yang di situ menunjukkan apakah ada DTKS jumlah keluarga miskin, jumlah rumah tangga miskin ya, yang tidak ada sama sekali. Apakah ada desa di mana DTKS-nya itu 0? Ya, tidak ada orang miskin di desa itu. Nah, ini yang kita kumpulkan sebelum COVID. Ya, sebelum COVID. Jadi ada 12% desa, ini yang di sini, ada 12% desa menurut datanya BPS yang tidak mengeluarkan surat keterangan tidak mampu. Ada 12% desa. Nah, yang kita lihat itu itunya. Jadi kita tidak melihat berapa persentase nasional, meskipun itu nanti tetap bisa dihitung. Tapi berapa desa yang sudah lepas dari kemiskinan? Berapa desa yang sudah tidak ada kemiskinan lagi? Kemudian ada satu lagi desa yang tidak memiliki desil 1 atau desil 2. Desil itu artinya 10%. Jadi 10% orang yang paling bawah dan 10%, 20%, 2 kali 10 berarti 20% yang paling bawah gitu. Nah, kalau itu tidak ada sama sekali, artinya memang tidak ada kemiskinan di desa itu. Ada 1% desa di Indonesia yang jumlahnya sekitar 1000 sekian gitu sebetulnya. Itu yang tidak ada lagi desil 1 dan desil 2. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya data itu menunjukkan bahwa sebetulnya desa tanpa kemiskinan, kalau kita melihat kemiskinan pada level desa, kalau kita melihat bahwa itu ada di desa, itu menjadi mungkin. Ya, jadi saat ini pun kita mengetahui, ada desa-desa yang tidak menyalurkan bantuan sosial sama sekali, yang menolak. Ya. Memang ada yang menolak itu karena alasan-alasan adat. Ya. Jadi ada desa adat di Kanekes yang kita ketahui sebagai desa Baduy itu, ya, itu memang menolak itu. Ya. Tapi ada desa yang menolak karena memang tidak ditemukan orang yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Artinya sesama warga desa sudah saling membantu sehingga memang tidak dibutuhkan bantuan sosial dari yang lain. Nah, kenapa di dalam SDGs desa, termasuk di SDGs sampai global itu, orang miskin ditangani, itu juga termasuk bagian dari tujuan supaya tidak ada kemiskinan. Jadi desa tanpa kemiskinan itu termasuk juga orang yang miskin pun ditangani. Karena memang itu aspek yang paling praktis. Bagaimana kita mau menghilangkan kemiskinan kalau orang yang miskin tidak ditangani. Maka kemudian kalau orang miskin ditangani, itu juga menunjukkan adanya tanda-tanda desa yang sudah tanpa kemiskinan. Nah, selama tahun 2020 itu ada 13 desa di Kalimantan Selatan yang tidak melakukan penyaluran bantuan sosial apapun. Ada 2 desa di Sumatera Utara, 3 desa di Jawa Barat, kemudian 1 desa di Jawa Timur. Nah, itu contoh. Memang turunnya kemudian drastis, ya kan? Karena sebelumnya itu ada 1000 lebih dan kemudian sekarang tinggal belasan seperti itu.
Tapi kita yakin di sebentar lagi Gus Menteri atau Kementerian Desa akan mulai dengan pendataan di seluruh desa. Kita akan segera tahu realnya desa tanpa kemiskinan ada berapa. Ya. Kayaknya sudah diajukan dari yang hari kemarin itu, Ume. Ya. Kalau kita mulai dari Januari, mungkin kita di Februari atau selambatnya Maret sudah mengetahui kondisi SDGs desa 2021. Kayaknya seperti itu, Umi. Berarti Pak, kalau kita bicara tentang desa tanpa kemiskinan, di dalam buku Gus Menteri menyatakan bahwa tujuan ini menargetkan tahun 2030 kemiskinan di desa hanya mencapai 0%. Apakah ini menggunakan kacamata? Berarti ini kan kacamata nasional ya Pak. Tadi seperti Bapak sebutkan bahwa desa tanpa kemiskinan dapat dicapai dengan kita menggunakan kacamata desa itu sendiri. Dengan kacamata desa, ukurannya, indikatornya yang ada di desa, sehingga desa tersebut bisa saja disebut tidak ada kemiskinan. Namun bila kita tarik lagi untuk bila ada indikatornya berupa indikator nasional atau leveling, mungkin seperti dulu sederhananya penghasilan minimal 20.000 itu adalah batas garis kemiskinan misalnya. Kita anggap seperti itu. Lalu sekarang kita pakai garis kemiskinan itu based on desa masing-masing. Misalnya di desa A itu 10.000 saja itu masih dianggap baik lah ceritanya seperti itu Pak. Bila di desa A dengan indikator 10.000 itu masih dianggap mereka tidak miskin, lalu tertulislah terdata bahwa desa ini tidak ada penduduk yang miskin lagi. Namun saat ini kemudian menjadi data global, apakah data nasional, di mana data nasional sebutlah kita targetkan minimal 20.000, berarti kan ada perbedaan pengukur, perbedaan penggaris dalam mengukur garis kemiskinan ini. Apakah nanti datanya tidak jomplang atau seperti itu, Pak? Iya, jadi yang kita gunakan pasti data yang digunakan desa. Ya. Tapi kita menggunakan strategi dalam hal pengumpulan data. Ya. Itu kita menggunakan strategi, kita bedakan antara data yang terkumpul dengan data hasil olahan. Ya. Jadi data yang terkumpul dengan hasil olahan. Ya. Jadi yang disediakan atau yang dikerjakan oleh Kementerian Desa itu adalah kita akan melakukan kompilasi data. Jadi kita sudah mengetahui sebetulnya relatif sederhana bagaimana cara mengukur kemiskinan nasional itu, bagaimana mengukur dengan cara DTKS, bagaimana dia mengukur 20%, 10% atau dia biasa disebut desil 1, desil 2. Itu sebetulnya sederhana. Sederhana dalam arti begini. Kuesionernya kita sudah tahu. Ya. Kuesionernya itu sudah ada di ranah publik gitu. Ya. Jadi kalau kemiskinan nasional itu kuesionernya adalah survei sosial ekonomi nasional. Ya. Di dalam survei itu ada pertanyaan seminggu yang lalu membeli beras berapa, membeli rokok berapa, membeli daging berapa, membeli susu berapa. Ya. Kemudian setahun terakhir memperbaiki untuk rumah berapa, biaya transportasi setahun terakhir berapa, membeli pakaian setahun terakhir berapa. Nah, bayangkan begini, di dalam kuesioner SDGs desa itu, pertanyaan-pertanyaan itu masuk. Pertanyaan-pertanyaan itu masuk. Di dalam penentuan kemiskinan yang lain, yang di TKS itu pertanyaannya rumahnya dindingnya apa? Rumah keluarga ini atapnya apa? Ya. Kemudian berapa luas rumah? Berapa jumlah anggota keluarga? Sehingga nanti ada hitungan anggota keluarga per luas rumah, karena ada standar internasional harusnya satu orang itu tinggal di rumah dengan sekian meter persegi gitu ya. Nah, kalau data itu kita kumpulkan, maka yang menarik adalah
yang ketiga kita tanyakan lagi versi desa, ya versi desa. Jadi versi desa itu artinya begini, data kewargaan itu dikumpulkan oleh relawan desa lawan COVID pada level RT. Dan kita menggunakan community census. Community census dalam arti bahwa yang menyensus itu adalah sebisa mungkin warga di dalam desa itu sendiri. Bedanya dengan konvensional sensus. Konvensional sensus itu justru menggunakan pihak luar. Ya. Kalau ini participatory sensus menggunakan pihak dalam. Pihak dalam tentu saja lebih sulit untuk ditipu. Kalau pihak luar lebih mudah ditipu. Karena kan ini kan wawancara. Ya. Orang bisa menipu di dalam wawancara selama 1 jam, kan menipu 1 jam masih bisa gitu. Tapi kalau dengan tetangganya mau menipu sekian jam juga sulit gitu, karena tetangganya tahu. Nah, jadi ada tiga jenis data yang diambil di lapangan berkaitan dengan kemiskinan. Ya. Kita akan cek versi desa yang dimaksud dengan miskin, ya, itu sebetulnya dengan garis kemiskinan berapa. Tadi saya mau nanyakan hal itu juga, Pak. Jadi miskin definisinya apa, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, Kementerian Desa akan mulai dari apa yang dilakukan oleh desa. Ya. Tapi karena data tadi ikut terkumpulkan, ya, maka kalau BPS ingin menggunakan garis kemiskinan versi BPS itu, tetap bisa menggunakan data itu. Ya tentu saja kalau bersedia, ya kan. Kalau nggak bersedia ya nggak apa-apa juga. Cuman artinya mau dihitung dengan cara garis kemiskinan atau apa namanya kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut dalam arti konsep ya. Garis kemiskinan itu bisa dibuat dengan kemiskinan aset seperti yang digunakan di TKS, berapa kondisi rumahnya dan sebagainya. Itu juga bisa. Ingin mengetahui kemiskinan menurut warga desa sendiri juga bisa. Jadi tadi yang Ume sampaikan apakah tidak akan perbedaan? Memang bisa ada perbedaan, tapi kalau mau diukur dengan ukuran yang sama se-Indonesia pun itu datanya itu tersedia untuk itu. Berarti akan angka 0% ini kemudian adalah versi desa ya Pak Ivan. Saya hanya ingin menegaskan bahwa kita dapat menyatakan desa tanpa kemiskinan itu per desa, masing-masing desa punya karakteristik yang berbeda desanya. Maksud saya desa A bisa saja dengan penggaris 10.000 itu sudah termasuk tidak miskin. Di desa B bisa saja 30.000 baru dianggap tidak garisnya 30.000 dianggap tidak miskin. Seperti itu ya Pak ya. Dan kemudian apakah nanti ada kemungkinan penggaris dari, karena desa kita ada 74.953 desa. Berarti ada 74.953 penggaris kemiskinan per desa masing-masing ya Pak ya. Bisa jadi ada desa yang sama, bisa jadi tidak sama. Dari 74.000 penggaris nanti Pak, itu apakah menurut Pak Ivan ini, apakah itu akan kemudian menggoyahkan garis kemiskinan yang sekarang ini sedang yang kita jadikan patokan dari BPS misalnya? Ya sebetulnya kita sendiri saat ini ya, minimal di tahun 2020 itu minimal ada 2 garis. Ya. Garis kemiskinan berbasis pengeluaran yang dari BPS dan garis kemiskinan berbasis aset yang dari DTKS. Ya. Di saat ini sendiri kita menggunakan 2 mistar untuk mengukur kemiskinan. Ya. Tapi yang seperti sering kita sampaikan, SDGs desa ini orientasinya praktis ini. Ya. Kalau kita sudah tahu orang miskin, terus buat apa? Itu yang lebih penting. Ya. Nah, ya Pak, itu pertanyaan selanjutnya. Kalau kita sudah tahu seberapa besar penduduk kita yang miskin, lalu apa Pak? Ya. Daripada kita menggunakan mistar secara nasional, yang kemudian kata orang desa, wah enggak itu, enggak miskin gitu. Maka nanti tidak akan ada kegiatan untuk menanggulangi. Maka yang paling penting adalah warga desa memandang memang dia miskin, sehingga perlu ditanggulangi.
Nah, jadi orientasinya setelah kita mengetahui itu bukan persoalan kalau misalnya kemiskinan di desa saya itu sampai 60% itu nggak masalah juga sebetulnya. Karena yang dimaksud dengan masalah itu ketika ada satu fakta, kemudian dikaitkan dengan fakta yang lain. Kemiskinan kita di desa ini 40%, katakanlah begitu. Kemarin ketika Gus Menteri melakukan uji coba ke 4 desa, itu ada satu desa yang kemiskinannya itu 40%. Tapi itu nggak masalah, karena toh ada fakta lain. Fakta lain itu adalah dana desanya itu sampai 800 juta dan alokasi dana desanya itu sampai 300 jutaan itu. Jadi ada 1,2 miliar. Nah, kalau dia 1,2 miliar dipakai untuk menangani golongan miskin, meskipun nggak semuanya langsung karena kita masih punya waktu sampai 2030 itu. Ya nanti akan semakin berkurang itu orang miskin di desa. Dan siapa yang tidak suka kalau warganya tidak miskin lagi. Kita berusaha supaya kemiskinan absolut, kemiskinan yang betul-betul terlihat di desa, itu benar-benar berkurang. Kemiskinan relatif tentu saja masih akan terus ada sampai nanti. Dan itu ada plusnya, ada minusnya. Kalau kita sama-sama tidak miskin, mungkin kita tidak punya upaya lebih lanjut. Ya. Tapi kalau kita tahu ada yang miskin, maka yang miskin mungkin berusaha supaya kemiskinannya berkurang, yang tidak miskin juga akan berusaha untuk membantu, kan seperti itu. Baik, Pak Ivan, ada pertanyaan dari Bapak Slamet Mubarok. Sebenarnya definisi kemiskinan yang dituliskan atau yang dicanangkan di dalam SDGs itu seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya di dalam SDGs itu memang yang dimaksud dengan kemiskinan tentu saja kita menggunakan informasi juga ya. Itu dari SDGs global dan tujuan pembangunan nasional ya. Jadi ketika kita mengatakan tingkat kemiskinan mencapai 0% ya, itu adalah tadi yang disampaikan, kita menggunakan sekaligus 3, kemiskinan versi pengeluaran, kemiskinan versi aset yang digunakan DTKS, pengeluaran yang digunakan BPS, dan kemiskinan versi desa. Gitu. Yang penting tentu saja yang terakhir itu. Kalau yang 1 dan 2 itu urusan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Untuk pemberian bantuan dan sebagainya. Tapi kalau yang ketiga itu urusan desa sendiri itu. Itu subsidiaritas desa untuk mengetahui kemiskinan di wilayahnya dan menanganinya. Dan kemudian tidak hanya itu, sekarang kita menangani warga yang paling bawah itu. Jadi persentase warga yang bisa mendapatkan BPJS kalau sekarang ya, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan ya. Kemudian seluruh golongan miskin ditangani ya. Jadi ada bantuan sosial untuk seluruh golongan miskin. Juga ada layanan yang memang afirmatif bagi golongan miskin. Afirmatif bagi golongan miskin. Dan yang terakhir sesuai di dalam SDGs global dan nasional, maka dalam hal penanganan bencana itu golongan miskin juga diafirmasi. Bahkan dalam hal kita sedang mengalami kecelakaan, ya, tetap yang diutamakan adalah golongan miskin. Sementara yang untuk kelaparan itu kita memastikan bahwa persentase atau prevalensi warga yang kurang gizi, yang kurus, yang stunting, yang anemia ya, itu tidak ada lagi. Datanya dari mana? Kalau posyandunya aktif, datanya dari posyandu. Kalau puskesmasnya aktif, datanya dari puskesmas. Kalau bidannya aktif, datanya dari bidan yang ada di desa. Jadi kita menggunakan data-data tetap by name by address, meskipun tidak langsung menanyakan kepada keluarganya sendiri, karena mungkin saja keluarganya tidak tahu kalau bayinya ini sebetulnya stunting level
posyandu, bidan desa, atau puskesmas. Bayi yang mendapat Pak Ivan, ini gimana? cukup menarik kalau kita melihat dari kacamata desa sepertinya. Kita izin kita panggil terlebih dahulu Pak Slamet Mubarok. Pak Slamet, apakah terhubung bersama kami? Pak Slamet terhubung wajahnya. Nah, sekarang Oke. sudah terhubung suaranya. Pak Slamet Mubarok cukup memberikan banyak pertanyaan ini Pak di kolom chat. Pak Slamet, boleh Bapak dari desa mana Pak? Ya, saya dari Desa Karangwas Kidul, Kecamatan Karangwas, Kabupaten Banyumas, Mbak Umay. Banyumas, baik. Pak Slamet dari Banyumas. Di desa Bapak maksud saya, apakah Bapak perangkat desa atau dari mana Pak? Betul, saya kebetulan sebagai sekretaris desa di Karangwas Kidul. Oke, silakan Pak Slamet Mubarok, Bapak Sekretaris Desa dari Karangwas, Banyumas, untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak. Iya, jadi begini, yang tadi saya pertanyakan itu yang pertama, bahwa kemiskinan itu di setiap desa otomatis berbeda-beda. Artinya seperti ini, di desa kami mungkin yang bersangkutan dengan kondisi seperti itu bisa dikatakan miskin. Tapi mungkin di desa lain itu tidak miskin. Jadi ini kan kondisinya berbeda-beda. Terus yang kedua, terkait dengan yang tadi kami sampaikan. Kalau kita sudah tahu warga miskin kita sekian, terus apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus selalu memberikan bantuan-bantuan? Itu apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan kemiskinan seperti apa yang diharapkan di SDGs desa. Itu sementara seperti itu Mbak Umi. Terima kasih Pak Slamet Mubarok. Kita ke Pak Ivanovic. Pak Ivanovic, ini sepertinya pertanyaan dari wakil dari 74.000 desa, pengurus desa ini Pak, atau perangkat desa. Kira-kira Pak Ivan, ada yang bisa disampaikan Pak? Apa yang kemudian dapat dilakukan oleh desa saat telah mendapatkan data kemiskinan dari desa tersebut? Sebetulnya jawaban Pak Slamet ini sudah pasti jawaban retoris karena Pak Slamet sudah tahu juga jawabannya. Tapi pertanyaan lebih lanjutnya memang begini. Program apa yang bisa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan? Bahkan Kementerian Desa tahun 2022 akan menyajikan ke masing-masing desa. Kalau di desa itu ada kemiskinan, kemudian dana desa, APBDes sudah digunakan untuk upaya menangani golongan-golongan miskin itu. Tahun 2022 kita akan mengetahui Pak, untuk masing-masing desa, itu ketika APBDes digunakan untuk kegiatan penanganan kemiskinan, jumlah orang miskinnya bisa menurun berapa. Jadi kita akan mengetahui efektivitas dari kegiatan di APBDes itu untuk menanggulangi kemiskinan. Di tingkat nasional sudah pernah ada dari level anggaran Jadi di Kementerian Keuangan itu di situ ada data berapa jumlah anggaran yang digunakan di dalam APBN untuk menanggulangi kemiskinan. Dan kemudian berapa kita juga bisa mengambil data nasional dari BPS, berapa jumlah orang miskin per tahun itu. Dan memang saat ini sedang ada sedang ada kegalauan ya, yang kemudian diubah oleh Menteri Keuangan kita sekarang dengan cara langsung itu ya. Karena kalau kita menggunakan dengan cara tidak langsung yang selama ini sering disebut sebagai kegiatan pemberdayaan untuk orang miskin ya. Ada pemberdayaan yang tidak hanya untuk orang miskin, tapi ini pemberdayaan untuk orang miskin. Biayanya terlalu besar. Kita belajar dari kondisi nasional. Ada 400 juta yang dipakai untuk mengeluarkan satu orang Indonesia dari kemiskinan. Jadi ada biaya untuk penanggulangan kemiskinan
kita mengetahui tahun berikutnya kemiskinan berkurang berapa, itu secara nasional biayanya terlalu mahal. 400 juta untuk mengurangi kemiskinan. Dan yang menarik apa? Sebelum adanya berbagai program pemberdayaan, itu biayanya 30 juta untuk mengurangi kemiskinan. Setelah ada program pemberdayaan sampai ke level nasional, biayanya justru meningkat jadi 400 juta. Kita tahu yang real diberikan kepada masyarakat desa itu pada masa itu sekitar 100 sampai 200 ribu per keluarga atau per 4 orang miskin. Artinya kalau 200 ribu per 4 orang miskin ya 50 ribu. Yang kalau setahun itu berarti sekitar 50 ribu, setahun berarti 500, berarti 600 ribu saja kan. Hanya 600 ribu, tapi biaya programnya itu 400 juta. Makanya menjadi muncul pemikiran gitu bahwa kalau kita sudah punya datanya, sampai data APBDes pun sekarang kita punya, tahun depan kita akan mengetahui efektivitas dari program penanggulangan kemiskinan itu. Saat ini yang paling efektif itu memberikan program itu langsung kepada orang miskin atau keluarga miskin. Saat ini yang paling efektif gitu. Bukan program yang tidak langsung, misalnya kita memberikan program supaya permodalan dengan syarat orang miskin ini ada satu kelompok, di dalam kelompok itu ada 25% yang bukan miskin sehingga bisa memberikan edukasi kepada golongan miskin. Yang seperti itu banyak biaya-biaya tidak langsung kepada orang miskin. Tetapi misalnya ketika kita mengetahui golongan miskin, kita bisa mengetahui karakteristiknya. Kalau mereka itu golongan yang umurnya antara 15, banyak yang begitu ya, 15 sampai 30 tahun begitu, sudah pasti itu, kalau istilah di dalam program itu memberikan kail. Karena dia pasti menjadi tenaga kerja yang aktif gitu. Maka programnya pasti memberikan kail. Program yang paling mudah tentu saja PKTD, Padat Karya Tunadesa. Padat Karya Tunadesa di masa COVID ini punya relevansi yang sangat tinggi. Kenapa relevansinya sangat tinggi? Karena ternyata data Sakernas terakhir, survei tenaga kerja nasional terakhir, itu menunjukkan bahwa bantuan yang bersifat padat karya itu saat ini betul-betul menanggulangi PHK itu saat ini ya. Kemudian kalau kita mengetahui golongan miskin yang ada di desa itu umurnya sudah lansia, ya tidak ada cara lain kalau sudah sulit kerja ya memang harus bantuan sosial gitu. Jadi program saya kira menarik yang disampaikan Pak Slamet itu. Programnya tidak lagi kebiahuyah bahwa menanggulangi kemiskinan itu ya pasti bantuan sosial, pasti bedah rumah, enggak seperti itu. Ya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Slamet bahwa kemiskinannya bisa beda-beda gitu. Ya. Nah, setiap program itu sebetulnya kita sudah mengidentifikasi Mbak Ume, Pak Slamet, kita sudah mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa yang berkaitan dengan orang miskin. Misalnya orang yang miskin sekaligus kurang gizi, maka tentu saja pemberian makanan tambahan menjadi penting. Kenapa pemberian makanan tambahan penting? Bisa jadi kalau dikasih uang tidak dibelikan makanan bergizi. Maka langsung program pemberian makanan bergizi yang langsung kepada keluarga miskin. Ini sudah dilakukan oleh desa-desa juga, Mbak Ume, Pak Slamet ya. Ada satu kabupaten di Jawa Timur di mana golongan-golongan yang keluarga miskin ini diberi makanan bergizi, dikirim ke rumahnya tiap hari gitu. Minimal 2 kali, seringkali 3 kali ya. Kenapa 2 kali? Ya sebagian dari para petani kita kebiasaan sejak zaman dulu makannya memang 2 kali dalam sehari. Kalau makan 3 kali bisa telat ke sawah itu kan. Jadi ada yang 2 kali, bukan karena tidak punya uang, budgetnya terbatas ya Pak. Ya, nanti aspek budaya kerja, ya. Nah itu dilakukan. Jadi itu kan
penanganan yang langsung sesuai dengan masalah kemiskinan. Jadi kemiskinan per keluarga berbeda-beda karakteristiknya dan itu yang diberikan. Keluarga yang dia miskin sampai anaknya tidak bisa sekolah tentu saja sudah pasti itu memberikan bukan beasiswa mungkin ya, tapi dukungan gitu. Karena kalau beasiswa seringkali ini ada beberapa desa yang ditanya oleh inspektorat begitu. Kenapa kan semuanya sudah gratis, sudah ada BOS dan sebagainya ya. Tapi kenapa masih beasiswa? Maka yang paling tepat adalah dukungan. Gitu. Karena apa namanya? Dukungannya itu bisa berupa terutama di desa-desa. Setelah semuanya gratis itu masih membutuhkan uang untuk ke sekolah, uang transportasi kadang-kadang kalau sudah SMP, SMA seperti itu. Nah, jadi programnya sendiri, kegiatannya sendiri itu sudah dikumpulkan oleh Kementerian Desa. Dan itu yang akan menjadi rekomendasi dari setiap kondisi SDGs yang ada di desa. Jadi yang kemarin di malam tahun baru, ya, itu pakar kita dari Undip menyampaikan sebaiknya desa terutama berkaitan dengan program dan kegiatan. Itu. Nah kita kemarin sudah sampaikan bahwa desa ada itu, tapi juga ada analisisnya juga. Ya. Jadi ada data SDGs, ada olahan SDGs, sampai ada kegiatan SDGs. Yang sekarang tidak lagi kegiatan itu sama di seluruh wilayah di desa. Tapi desa bisa mendeteksi keluarga miskin itu masing-masing masalahnya apa, maka kemudian bantuannya bisa spesifik terhadap keluarga itu. Baik. Saya kira Berarti kalau ya. Dengan begitu berarti desa dituntut untuk mampu mengidentifikasi dan kemudian mampu untuk mengatasi atau menjawab masalahnya masing-masing seperti itu ya Pak, dengan support dari Kementerian Desa. Pak Ivanovic, kita break dulu sebentar. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs bersama Kemendesa PDTT. Baik, selamat datang kembali di Sarapan SDGs Desa bersama Kemendesa PDTT. Bersama kami telah hadir Bapak Ivanovic Agusta dan Prof. Yoyon Suryono. Pak Ivanovic, kita tadi sudah bahas tentang desa tanpa kemiskinan, bahwa dengan frame kemiskinan yang ada di desa, kita gunakan penggaris dari masing-masing desa untuk mengukur kemiskinan dan kemudian desa kita support untuk juga dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dari akarnya seperti itu. Lalu Pak Ivanovic, kita bicara tentang poin kedua di SDGs sendiri adalah desa tanpa kelaparan. Sebelum Pak Ivanovic menyampaikan mengenai ini, ada pertanyaan yang cukup menarik. Kalau dinyatakan desa tanpa kemiskinan, desanya sudah tidak ada kelaparan, desanya sudah sejahtera, apakah nantinya dana desa yang diperoleh oleh desa tersebut kemudian diturunkan? Silakan Pak Ivanovic. Iya, ujung-ujungnya kembali ke situ lagi. Tapi ya Pak. Ujung-ujungnya dana desa. Ya, silakan. Itu pertanyaan yang memang masuk akal, ya. Karena itu kemudian nanti mempengaruhi data, mempengaruhi apa namanya, bagaimana desa akan mengumpulkan data. Sebetulnya kalau usul kami, yang pertama kita meluruskan niat dan sikap bahwa ini terutama supaya warga desa itu semakin sejahtera. Gitu. Jadi kalau istilah Gus Menteri yang kemarin dari Undip disampaikan core value gitu ya, nilai-nilai luhur yang ingin kita kembangkan di dalam SDGs desa itu minimal 2, yaitu nilai kewargaan dan yang kedua adalah nilai kewilayahan. Kita ingin membuat warga desa itu sejahtera dan kita ingin membuat kewilayahan desa, wilayah desa, tata ruang desa atau apapun namanya itu menjadi lebih maju. Dan selama ini realnya ya, dana desa itu berkorelasi positif dengan keluarga miskin yang ada di desa. Selama ini kita menggunakan data dari DTKS, dari Kemensos, untuk memberikan input berapa keluarga miskin di desa. Mengapa Kementerian Keuangan masih membagi dana desa itu secara nasional pada level kabupaten? Karena mereka menyatakan bahwa bisa jadi kondisi di desa itu tidak persis sama dengan data nasional, begitu.
Tapi sekarang tahun 2021, kalau datanya sendiri dari desa, ya mestinya kondisi desanya seperti itu, kan gitu. Kalau kemarin kan datanya kemudian disaring, diolah, seperti data DTKS itu tidak langsung orang desa tahu desanya miskin. Setelah keluarga di desa itu dikumpulkan, kemudian dibuat rumusnya proksi, sekian 10% terbawah, 20% terbawah dan sebagainya, barulah ditemukan golongan miskin. Tapi tadi kalau SDGs desa memastikan bahwa dari desa pun sudah bisa diketahui golongan miskin, ya, maka ya sampai nasional akan tetap sama seperti itu. Dan komponen dari kewargaan itu lebih tinggi dari komponen kewilayahan. Ketika kita menentukan dana desa itu orientasinya adalah untuk warga desa. Bukan terutama dana desa untuk membangun wilayah desa, tapi yang lebih utama dana desa itu untuk menyejahterakan warga desa. Dan itulah sebabnya komponen jumlah penduduk, ya, komponen keluarga miskin itu adalah komponen yang terbesar ketika dana desa itu diberikan ke desa. Jadi pertanyaan, apakah kalau ada keluarga miskin kemudian dana desanya menurun? Selama ini kalau ada keluarga miskin dan makin bertambah, dana desanya justru naik. Saya beri contoh begini, Umi. Di tahun 2017 dan 2018, ya kan, dana desa kan sama, 60 triliun di tahun 2017, dan juga di 2018 itu 60 triliun. Ya. Kemudian karena ada desakan, dan itu desakan yang masuk akal, supaya kemiskinan di desa itu lebih cepat berkurang, ya. Maka kemudian komponen dari keluarga miskin, jumlah keluarga miskin yang ada di desa, itu persentasenya dinaikkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 50 miliar dana desa itu kemudian bertambah ke Jawa. Kemudian sekitar berapa ratus miliar itu bertambah ke Sumatera. Mengapa demikian? Ya memang kondisi di Indonesia itu khas. Dan itu masih belum berubah paling tidak sejak kita punya data kemiskinan yang rutin dari tahun 1976, itu bahwa jumlah orang miskin itu paling banyak di Jawa dan kemudian Sumatera. Tapi kalau persentase orang miskin, persentase ya, itu yang paling banyak adalah Papua, Maluku, kemudian Nusa Tenggara, terutama Nusa Tenggara Timur. Yang jumlah dan persentase orang miskinnya itu rendah sejak zaman dulu, ya, sejak zaman dulu maksudnya sejak tahun 70-an, itu adalah Kalimantan. Jadi ketika ada perubahan komposisi dana desa diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan, maka logis kita bisa mencek antara tahun 2016-2017 karena di situ dana desanya sama begitu. Tapi ternyata yang masuk ke Jawa langsung naik 500 miliar. Ya. Karena memang golongan miskin paling banyak di Jawa. Jadi pertanyaan dari Pak Pardi ini ya. Iya, dari Pak Pardi. Ini Baik, Pak Ivan. Pendengar setia kita ini. Pak Ivan, saya ingin memberitahu dulu nih para kerabat desa yang berbahagia, sudah pada download Genflix belum ya? Karena Genflix dengan kode voucher Gen Desa memberikan kita akses untuk menonton film-film premium selama 1 bulan secara gratis. Vouchernya saya ulangin Genflix. Vouchernya adalah Gen Desa. GENDESA dengan huruf besar semua, dapat mengakses kemudian film-film premium yang ada di Genflix nih Pak Ivan. Buat kaum rebahan dan mendukung di rumah aja, jangan kemana-mana. Pak Ivan, kita lanjutkan kembali. Tadi saya sempat baca di Global Hunger Index, indeks kelaparan dunia, bahwa ternyata tingkat kelaparan dan tingkat kemiskinan itu adalah sejalan. Semakin tingginya tingkat kemiskinan, maka tingkat kelaparan pun semakin tinggi. Dan semakin rendahnya tingkat kelaparan, kemudian berarti angka kemiskinan atau indeks kemiskinan juga semakin menurun. Berarti
poin 1 dan 2 dalam SDGs desa ini, desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan, itu kemudian adalah suatu hal yang terikat bersama seperti itu ya Pak? Ya, saya kira memang demikian Ume. Cuman ada satu hal yang menarik di tahun 2020 ketika kita mencek semua komponen SDGs desa, tapi karena datanya kemudian hanya cocok pada level nasional ya, tidak bisa diturunkan sampai ke desa gitu sayangnya. Yang 2020 itu SDGs desa yang paling berpengaruh kepada jenis SDGs yang lain itu adalah SDGs desa nomor 1 dan nomor 3 sebetulnya. Di tahun 2020 yang paling berpengaruh kepada kondisi SDGs desa yang lain itu adalah SDGs desa nomor 1, desa tanpa kemiskinan, dan SDGs nomor 3 tentang kesehatan, terutama tentang COVID. Ya. Jadi kesehatan dan kemiskinan, kalau kita bisa menangani dua hal itu, maka SDGs yang lain akan ikut tertangani. Gitu. Jadi di tahun 2020 kondisinya memang agak berbeda. Dan berkaitan dengan kelaparan, ini studi-studi hasil lapangan tentang kelaparan itu sudah banyak dan ada studi-studi yang brilian. Ya. Nah, studi yang brilian misalnya oleh Amartya Sen, ya, itu mengatakan begini, sama dengan kemiskinan. Apakah benar itu ada satu wilayah tanpa kelaparan? Ya. Sebetulnya apa yang terjadi itu? Ternyata selalu seperti kemiskinan ya. Seperti kemiskinan, dan ini ada Pak Pardi menyampaikan sempat diprotes oleh warganya karena dana desanya menurun, dikira itu karena kesalahan atau karena, tapi ya pastilah itu karena keluarga miskinnya semakin turun, dana desanya akan semakin turun. Nah, kan sebagian pasti ya, tidak pernah orang miskin itu seluruh desa. Kalau secara nasional, ya, kalau kita menggunakan data DTKS, itu ya sekitar 60% itu keluarga miskin ada di desa. Tapi kalau kita menggunakan data Bappenas, data BPS, itu hanya 13%. Jadi senjang jauh itu karena cara mengukurnya itu. Ya. Nah, kemudian tadi, toh itu tidak pernah 100%. Maka kemudian Amartya Sen menemukan bahwa persoalannya adalah dalam hal kelaparan. Amartya Sen menyampaikan itu dalam studinya di Cina. Ya. Desa-desa di Cina di tahun 50-an itu mengalami kelaparan hebat. Mengapa mengalami kelaparan hebat? Karena mereka tidak memberikan data yang akurat. Ya. Ketika di data, mereka mengatakan anaknya itu 1, karena program di Cina itu supaya anaknya 1. Hanya 1 ya Pak, karena sudah kebanyakan penduduk di sana. Ya, padahal kenyataannya anaknya lebih dari 1. Sehingga tidak terdata dan kemudian jadi ada miss pada bantuan. Ya, jadi ketika ada musim kemarau, bantuan diserahkan, datanya tadi kan mengatakan hanya 3 orang di satu keluarga, ya kan, ayah, ibu, dan anak, gitu kan. Tapi ternyata anaknya lebih dari 1. Maka kemudian bantuan itu tidak mencukupi, tapi data mengatakan bantuan cukup begitu, dan akhirnya ada kelaparan yang sangat hebat di Cina. Itu kita pelajari dan kita kemudian menjadi tahu bahwa ini sangat berbahaya di desa. Kalau kita tidak segera menangani bahwa masalahnya kalau untuk kelaparan itu terutama pada distribusi. Baik. Jadi masalah utamanya ada di sana itu. Dan baik Pak Ivanovic, kita berikan waktu sejenak kepada Prof. Yoyon mungkin Pak. Prof. Yoyon telah bersama kami. Ya. Prof. Yoyon, tadi Pak Ivanovic sudah cukup banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari desa nih Pak, wakil-wakil dari desa. Kita bicara tentang desa tanpa kemiskinan, kita bicara tentang desa tanpa kelaparan. Mungkin Prof. Yoyon ingin sedikit memberikan sentuhan kebijaksanaan nih dari Prof. Yoyon untuk memandang kasus yang kita sedang angkat atau topik yang sedang kita angkat pada pagi ini. Ya, terima kasih. Nama saya sekarang jadi Suryono Tejo ini. Suryono Tejo. Enggak.
Saya kira yang disampaikan Pak Ipan itu pertama itu kan berkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ya. Problem utamanya itu apakah kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi atau tidak. Dua tadi dijelaskan oleh Pak Ipan, kemiskinan dan kelaparan. Itu kebutuhan dasar yang paling sangat dasar sekali. Gitu. Kearifan lokal di desa dulu, zaman saya kecil sampai tahun 60-an, tiap rumah itu punya lumbung padi. Tiap rumah itu punya lumbung padi. Di desa ada lumbung desa juga. Nah, di Indonesia kan lumbung padi itu nggak ada sekarang. Diganti dengan bulog, ya, nasional itu kan bulog. Nah, ada kesadaran di situ bahwa kalau hasil panen itu harus disimpan untuk masa-masa sulit. Tapi persoalannya tidak semua daerah itu memiliki area-area pertanian yang sangat luas tadi itu. Ya. Ada daerah-daerah yang memang miskin. Ya. Beberapa tahun yang lalu saya diundang di Bapeda di salah satu provinsi ya, tentang kemiskinan. Dua statement yang saya sampaikan pada waktu itu. Satu, kemiskinan itu sudah dinyatakan di dalam Al-Quran itu memang ada. Jadi memang manusia itu ya hidupnya itu ya ada yang miskin, ada yang tidak miskin dan macam-macam itu. Nah, usaha-usaha kita untuk mengurangi kemiskinan itu usaha-usaha yang sangat luar biasa. Pak Ipan tadi sudah menjelaskan. Cuman masalahnya yang saya sampaikan di Bapeda itu dulu beberapa tahun yang lalu dan sekarang juga masih terjadi. Anehnya itu sekian banyak uang dikeluarkan untuk mengentaskan kemiskinan, tapi ternyata angka kemiskinan itu ya masih tetap ada. Tadi Pak Ipan dari 30 juta menjadi 400 juta. Ya. Makin tinggi kan makin mahal Pak Ipan ya. Makin mahal gitu. Jadi memang anehnya begitu gitu ya. Meskipun kita menyadari betul bahwa sejak zamannya Prof. Mubiarto ya, Prof. Sajogjo dan sebagainya, itu sudah bergelut lama tentang kemiskinan itu. Tentang ukurannya, tentang parameternya, ya, tentang kemiskinan kultural, struktural, ya, absolut, relatif, dan lain-lain, dan itu sudah dikaji semua. Cuman kembali tadi persoalan dasarnya itu, kemiskinan orang desa, versi orang desa itu seperti apa? Itu bukan versinya orang luar, tapi versinya orang desa itu sendiri. Nah, di sini berkait menurut saya satu, ada kaitan dengan filosofi hidupnya. Ya. Dunia itu kan cuma mampir minum saja, ya sebentar sekali. Itu jadi hal yang materialisme itu mereka bukan nomor satu. Yang nomor satunya bahwa hidup itu bahagia dan bahagia konsepnya bukan bahagia banyak kekayaan. Ini ada persoalan dalam konteks definisi tadi. Itulah definisi kultural tadi itu memang ada begitu. Dan sekarang kalau boleh saya mengatakan dengan berbagai macam program itu, fenomena yang muncul itu adalah fenomena ketergantungan, gitu, ketergantungan. Tadi contoh kecil Pak Ipan, dana desanya kok turun gitu loh. Tuh, padahal kemiskinannya tetap dan lain sebagainya lah macam-macam gitu. Tuh, dan sebetulnya betul Pak Ipan tadi mengatakan data yang paling manjur itu data di desa sendiri. Nah, contoh kecil ya, memang kebiasaan desa itu makannya itu 2 kali. Ya, habis kerja jam 10-11, kemudian sore jam 5, sudah selesai. Kalau kita kan pagi, siang, sore, malam, malamnya lagi dan sebagainya. Jadi ada persoalan-persoalan budaya di situ. Gitu. Dan yang paling repot lagi setelah ketergantungan tadi itu, SDGs desa itu kan Pak Ipan ya dalam jangka panjang itu kan meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat. Dan ukuran kualitasnya itu selalu berubah-ubah. Kualitas sekian naik sekian. Jadi kalau kita fokus di SDGs yang sebetulnya adalah berkait dengan pembangunan manusia untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, ya tentu dinamis itu ukuran-ukurannya itu. Ya. Nah di sini ada satu masalah penting ya, untuk siapapun termasuk kelompok menengah ini yang paling sangat bermasalah itu. Ya batas-batas
kecukupan dan kesejahteraan itu sampai mana? Tuh, sudah punya satu ingin dua, punya dua ingin tiga, atau batas-batas itu sampai mana? Gitu. Ya, maka kemudian muncul konsep kebahagiaan, ya, yang diukur tidak saja secara materi, tetapi secara hal-hal yang bersifat imateri. Ya. Dan Pak Gus Menteri saya kira tadi dengan MDGs yang ke-18 itu kan tidak langsung berhubungan dengan yang materi itu. Ya, langsung berhubungan dengan yang sifatnya imaterial. Dan itu jauh sangat penting. Mbak Umay dan Pak Ipan saya kira sudah hafal itu ya. Penelitian McLaren beberapa tahun yang lalu itu. Ngapain payah-payah untuk bekerja membangun ini itu. Ya, dan yang dipentingkan itu adalah kemudian ujungnya itu adalah kesejahteraan. Orang tidak kerja keras saja kami sudah sejahtera. Gitu. Jadi akan ada paradigma yang sangat begitu. Ya. Nah, secara psikologis ya teori kebutuhan untuk terus berkembang, ya need for achievement itu kadang-kadang melupakan batas-batasnya. Ya. Melupakan batas-batasnya. Jadi sebetulnya yang paling sangat sulit itu batas-batas kepuasan manusia itu seperti apa. Gitu. Nah itu di sisi lain ya, karena ini ada dua fenomena. Fenomena di sisi satu kekurangan, ya di sisi satu kelebihan berlebih-lebih itu. Berlebih-lebih. Nah mengapa itu terjadi? Ya tadi jawabannya sudah disampaikan oleh Gus Ipan, ya SDGs dan lain-lain itu. Dan kalau kita kembali ke belakang, ya Pak Ipan sudah menjelaskan di pertemuan yang lalu, konsep terbaik tentang pembangunan itu adalah SDGs ini. Ya, karena mencakup semua aspek kehidupan yang sangat luar biasa. Ya, kita punya pengalaman pembangunan ekonomi kan tertati-tati. Yang kaya semakin kaya, yang miskin ya tetap miskin saja. Kesenjangannya semakin tinggi. Maka konsep SDGs ini dengan penerjemahannya pada 17 ditambah 1 jadi 18 oleh Kementerian Desa, itu satu konsep pembangunan yang sudah sangat lengkap sekali. Nah, di mana persoalannya kita belum berhasil ya mengurangi dan sebagainya itu, ya banyak hal di situ. Ya satu, mohon maaf nanti kalau saya salah Pak Ivan meluruskan. Ya tingkat konsumerisme kita itu kan tinggi sekali. Betul sekali. Konsumtifnya itu tinggi sekali. Tidak terbatas desa dan kota ya, Prof? Tidak desa dan kota. Maka tadi Pak Suryo Koco punya gagasan TV Vision Desa TV yang yang betul-betul spesifik untuk desa. Salah satu bentuknya kan mengurangi iklan-iklan yang sifatnya konsumtif itu. Betul ya? Ya. Itulah kemudian tumbuh konsumerisme yang sangat luar biasa. Itu. Ya, saya kalau ke kementerian itu wah mobilnya hebat-hebat itu. Beda dengan di kampus itu mobil-mobilnya. Apalagi di jalanan-jalanan Jakarta itu mobil apapun ada di situ, ya. Meskipun katanya mobil yang sangat bagus itu Avanza, ya. Di depan ada Avanza, ternyata sudah nyalip di depan Avanza lagi, kita nyalip di depan kok Avanza lagi gitu, wah. Ternyata mobil yang tak terkalahkan ya, Bro. Ternyata gitu katanya. Nah, jadi ada masalah lain yang namanya konsumtif tadi itu. Ini secara makro ya. Oleh karena itu di level makro tadi itu mungkin perlu diredesain lagi itu konsep pembangunan ekonominya. Ya. Baik, Prof. Di situ. Prof, itu Mbak catatan dari Pak Surjono Tejo pagi ini. Terima kasih sekali. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dan ini waktunya juga sudah mepet. Saya kembalikan ke Mbak Umay. Terima kasih Pak Ivan, Pak Suryo Koco, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Prof. Yayan Suryono Tejo. Ada belakangnya, nama belakangnya sekarang. Pandangan dari Prof. Yayan cukup menghangatkan sarapan kita kembali di pagi hari ini. Dan tidak terasa waktu telah menunjukkan penghujung acara, sudah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan ikan lele di kolam ikan, nelayan ikan kemudian menangkap abalon. Terima kasih Pak Ivan, juga hatur nuhun Prof. Yayan. Saya Humaira dan segenap kru TV Desa. Kami undur diri, tapi kita akan kembali besok lagi di SDGs Sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa PDTT. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman,
nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.